Halo semuanya. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 tahun Indonesia telah mengenal istilah COVID-19, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Wabah ini bukan hanya di Indonesia namun sudah mendunia loh, atau lebih dikenal dengan istilah pandemi. Dari Maret 2020 hingga Juli 2021, terdapat 2,8 juta kasus positif di Indonesia. Jadi apa sih yang harus diperhatikan terhadap penyakit COVID-19 ini? Pertama, kita harus kenali gejala COVID-19 terlebih dahulu. Ada tanpa gejala, gejala ringan, lalu gejala sedang, dan gejala berat. Gejala COVID-19, terutama gejala ringan, yaitu ada demam, batuk pilek, sakit tenggorok dan sakit kepala, hilang penghidu dan pengecapan. Jika gejala sedang, ditambah sesak nafas dan saturasi lebih dari 93%. Namun, jika gejala berat, ditambah dengan frekuensi nafas yang meningkat, yaitu lebih dari 30 kali per menit, dan saturasi kurang dari 93%. Untuk itu, kita harus mencegah dan mengurangi kejadian COVID-19 dengan menerapkan 5M, terutama saat isolasi mandiri. Jangan lupa pasien dan keluarga tetap memakai masker ya, walaupun tinggal di rumah. Lalu, selalu menerapkan mencuci tangan dengan sabun. Dan bagi pasien isoman, penting untuk menjaga jarak di rumah dengan keluarga, dan sementara waktu tidak menerima tamu terlebih dahulu ya. Selain itu, kita juga harus tetap menjauhi dari kerumunan banyak orang. Lalu sebisa mungkin kita kurangi mobilitas bepergian dan tetap stay at home. Selain itu, penting untuk warga masyarakat menggunakan masker 2 lapis, yaitu masker kain di bagian luar dan masker medis di bagian dalam. Masker kain dapat digunakan 4-5 jam dan kemudian dapat dicuci kembali. Masker medis dapat digunakan 6-8 jam dan kemudian dapat dibuang. Nah, masyarakat juga harus tahu bahwa masker tersebut adalah termaksud limbah medis, yaitu limbah yang terkontaminasi patogen yang tidak rutin ada di lingkungan. Contohnya ada masker medis, lalu ada 1 set alat pelindung diri, sarung tangan medis, dan juga obat-obatan. Nah, limbah medis ini harus dikelola ya, karena dapat menjadi sarana penyebaran COVID-19. Lalu dok, bagaimana sih cara mengelola limbah medis rumah tangga? Pertama, kita pisahkan limbah medis untuk yang infeksius menggunakan kantong plastik kuning dan limbah medis yang non-infeksius menggunakan kantong plastik hitam. Dibuang dalam wadah tertutup. Tandai limbah medis infeksius agar tidak tercampur ya. Lalu semprot dengan desinfektan sebelum diberikan kepada petugas kebersihan. Setelah itu jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Di masa pandemi seperti sekarang, semakin tinggi kasus harian dan semakin tinggi pula tanggung jawab kita untuk melindungi orang tersayang di sekitar kita. Maka dari itu, kita tidak boleh lengah dan tetap terapkan 5M saat isolasi mandiri di rumah ya. Karena kalau bukan dari diri kita yang memulai, lalu mau dimulai dari siapa lagi?